Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Walaupun pembelajaran hari ini masih kita laksanakan secara daring. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C, minggu lalu kita telah melaksanakan ulangan harian atau UHA yang pertama, yaitu hafalan surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang telah mengirimkan hafalannya. Kepada anak-anak yang belum mengirimkan, Ibu harapkan segera kirimkan rekaman videonya supaya Ibu dapat memberikan penilaian kepada kalian semua. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian semua bahwa materi kita di bab 1 itu adalah hafalan surat Al-Infitor, At-Takwir, dan Abasa. Kita baru saja menyelesaikan hafalan surat Al-Infitor. Jadi kita masih mempunyai 2 hafalan lagi, yaitu surat At-Takwir dan Abasa. Ibu harapkan kepada anak-anak semua untuk dapat menghafalkan 2 surat tersebut ya. Nah, hari ini kita lanjut dulu ke bab 2, yaitu materi Al-Islam kelas 6. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 bertepatan dengan 12 Muharram 1442 Hijriah, yaitu tentang perusak iman, ya, hal-hal yang dapat merusak iman. Nah, apa saja itu? Yaitu adalah syirik dan munafik. Nah, bab 2 perusak iman, syirik dan munafik. Yang diharapkan setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan arti syirik. Ya, tujuan pembelajaran kita, anak-anak dapat menjelaskan arti syirik, kemudian dapat menyebutkan macam-macam syirik, selain itu juga dapat menjelaskan arti munafik, dan dapat menyebutkan tanda-tanda orang munafik. Ya, sehingga setelah kalian mengetahui ini, kalian semua dapat terhindar dari perbuatan yang dapat merusak iman, yaitu syirik dan munafik. Ya. Materi kita ini dapat kalian lihat di buku Al-Islam. Ini buku Al-Islam anak-anak ya. Itu di halaman 29. Di halaman 29 sampai halaman 32 itu dapat dipelajari materinya mengenai masalah syirik ya. Kemudian kita lanjutkan, tetap semangat anak-anak memperhatikan ya kelas 6A, B, dan C. Yang pertama adalah syirik. Pengertian syirik. Syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dalam hal ini yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyamakan Allah dengan yang lain daripada Allah. Ingat ya. Dalam hal kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Nah, lihat di bukumu juga ada atau di slide yang akan Ibu tayangkan ini dapat kalian perhatikan. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama dalam hal rububiyah, ya. Rububiyah artinya ini yang berhubungan dengan penciptaan, pengaturan dan kepemilikan. Ya. Bahwa kita percaya, contohnya ya, kita percaya bahwa ada yang lain yang dapat menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempercayai ada yang lain yang dapat menghidupkan, dapat mematikan, dan dapat menyembuhkan penyakit selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tergolong orang-orang yang melaksanakan syirik dalam hal rububiyah. Ingat ya, kekhususan Allah itu rububiyah yang pertama. Artinya dalam hal penciptaan, pengaturan, dan kepemilikan. Yang kedua adalah dalam hal uluhiyah. Uluhiyah ini segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ibadah. Misalnya, seseorang yang beribadah
dan memberi sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalau kita beribadah harus kita luruskan niat kita, ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai memberi sesembahan kepada selain Allah. Ya, sesaji misalnya ya, itu nanti dapat kita tergelincir kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita diharapkan harus berhati-hati. Yang ketiga, itu dalam hal asma wa sifat, dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sifat Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Kita mohon minta rezeki kepada selain Allah. Minta rezeki kepada dukun, kepada pohon besar, kepada gunung, ya, kepada manusia. Mungkin ini adalah suatu tergolong perbuatan syirik. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Ingat, syirik itu tadi ada bagiannya, ada hal dalam hal rububiyah, ada dalam hal uluhiyah, ada juga yang berhubungan dengan asma wa sifat, ya. Kemudian ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13. Coba perhatikan anak-anak, dalam surat Luqman kalian dapat perhatikan, dengarkan Ibu ya, nanti ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Apa artinya anak-anak? Artinya kira-kira begini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezoliman yang besar." Ya, mempersekutukan Allah itu benar-benar kezoliman yang besar. Jadi Allah telah memperingatkan kita melalui Luqman. Luqman ini orang bijak ya, hampir disamakan dengan nabi walaupun tidak tergolong disebutkan sebagai nabi ya. Dia mengingatkan kepada anak-anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah macam-macam syirik. Coba perhatikan, berdasarkan tingkatannya, syirik dapat dibagi menjadi dua, ya. Syirik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua adalah syirik kecil atau syirik asghar, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan syirik besar? Syirik besar artinya menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kalian menyembah kepada selain Allah. Ibu sampaikan tadi kalian menyembah kepada gunung, kepada pohon besar, kepada kuburan, ya. Ini adalah merupakan syirik besar. Jadi jangan sampai anak-anak SD Muhammadiyah melakukan atau tergelincir kepada perbuatan syirik besar. Nah, macam-macam syirik besar. Yang pertama adalah syirik dalam doa, ya. Kalau syirik dalam doa ini dijelaskan di dalam bukumu, lihat perhatikan. Kita itu berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain dari Allah, ya. Kita berdoa meminta kepada selain daripada Allah. Ini hal yang sangat dilarang. Yang kedua adalah syirik dalam niat. Lihat perhatikan bukumu di halaman 30. Anak-anak semua 6A, 6B, 6C perhatikan. Di bukumu halaman 30, syirik dalam niat, yaitu keinginannya dan tujuannya dalam melakukan ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Jadi kalau kita ingin beribadah, haruslah niatnya ikhlas lillah ya, karena Allah. Kemudian syirik dalam ketaatan. Lihat di bukumu, maksudnya memilih untuk tidak mentaati Allah dan taat kepada selain Allah. Yang keempat, syirik dalam mahabbah. Mahabbah itu diartikan cinta. Artinya kita mencintai sesuatu itu melebihi kecintaan kita kepada Allah. Nah, hati-hati. Kalau kita sampai mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah, artinya kita telah melaksanakan atau terjerumus kepada perbuatan syirik dalam hal mahabbah. Jadi cintailah Allah di atas segalanya.
Kemudian yang kelima, syirik dalam rasa takut. Lihat di bukumu, Nak. Rasa takut yang memuncak kepada selain Allah akan mudarat yang terjadi. Jadi jangan takut kepada selain Allah ya. Takutlah hanya kepada Allah. Yang keenam, syirik dalam tawakal ya. Anak-anak semua kita harus kalau dalam berusaha harus senantiasa berpasrah berserah diri hanya kepada Allah. Ini adalah syirik besar ya. Macam-macam syirik besar itu ada 6 ya, dapat kalian baca. Kemudian tadi Ibu sampaikan berdasarkan tingkatannya, syirik itu ada 2. Yang pertama tadi apa, Nak? Syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua syirik kecil atau syirik asghar. Nah, syirik kecil ini artinya menyamakan sesuatu ya selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Syirik kecil ini ada 3, dibagi lagi menjadi 3. Kalau syirik besar tadi dibagi 6, sekarang syirik kecil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama syirik qauli, artinya syirik dalam hal perkataan, qauli. Yang kedua syirik fi'li, dalam perbuatan. Yang ketiga syirik qalbi, syirik di dalam hati. Jadi kita berusaha untuk terhindar dari perbuatan syirik baik dari segi perkataan kita, perbuatan kita maupun di dalam hati kita ya. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah bahaya dari perbuatan syirik. Lihat perhatikan. Yang pertama, kalau kita melakukan perbuatan syirik, nah, dosanya tidak akan diampuni. Dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik. Jadi segeralah kalau ada perasaan kita melakukan perbuatan syirik, segeralah bertaubat kepada Allah ya, sehingga kita dapat diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian bahaya yang kedua, Allah haramkan surga. Ya, bagi orang yang berbuat syirik, kita tidak boleh masuk surga, diharamkan surga bagi kita oleh Allah. Maka kalau tidak masuk surga, pastilah kita akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, semua pahala amal kebaikan kita akan terhapuskan apabila kita melakukan perbuatan syirik. Jadi, dengan mengetahui bahaya ini, anak-anak semua, kita harus senantiasa berusaha untuk menghindarkan, menjaga diri kita dari perbuatan syirik. Lanjut, perbedaan syirik besar dan kecil dilihat dari akibatnya. Nah, perbedaannya adalah syirik besar ini dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, ya. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, yang kedua, syirik besar akan menghapus semua pahala amalan baik, sedangkan syirik kecil hanya menghapus pahala amalan yang dimasuki perbuatan syirik kecil saja. Kemudian yang ketiga, kalau kita melakukan syirik besar ya, kita akan kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil disesuaikan dengan kadar kesyirikannya. Jika sudah dibalas oleh Allah di neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa diangkat dari neraka, kita akan dikeluarkan. Tapi sekecil apapun dosa syirik jangan sampai kita melakukannya, nah ya, apalagi termasuk perbuatan syirik besar ya. Nah, ini sebagai tambahan untuk mengingatkan kepada kalian, orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut musyrik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik ya. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Kalau memang masih belum paham, anak-anak dapat membaca kembali bukumu di bab 2 pelajaran mengenai hal-hal yang dapat merusak iman, dalam hal ini tentang syirik ya. Untuk munafik kita lanjutkan di waktu kedepannya ya, di lain waktu. Nah, anak-anak, untuk mengingatkan kembali, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, latihan kemuhammadiyahan ini ada beberapa soal, jawablah pertanyaan di bawah ini, kerjakan di buku tulismu. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan syirik? Ya, masih ingat kan? Kemudian yang kedua, tuliskan pembagian syirik berdasarkan tingkatannya. Yang ketiga, tuliskan 3 macam pembagian syirik. Yang keempat, tuliskan 3 bahaya perbuatan syirik.
Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan musyrik? Ya, insya Allah semua pertanyaan ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau masih belum jelas, tolong bukunya dibaca kembali atau videonya ditonton kembali. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.